Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathrohman dengan NIM 1914207171. Nama saya Rifda Udiatul Hasanah dengan NIM 1914209191. Nama saya Mutiara Fajar Effendi dengan NIM 1914207176. Dan tentunya kami dari kelompok 4 kelas perbankan syariah semester 5 kelas E. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin memenuhi tugas mata kuliah auditing dan kami akan menjelaskan mengenai kertas kerja. And check it out. Materi yang pertama mengenai konsep kertas kerja. Dalam konsep kertas kerja ini terdapat 3 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu mengenai definisi kertas kerja. Menurut SA seksi 339 kertas kerja paragraf 03 mendefinisikan bahwa kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja adalah program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi klien, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor. Kemudian yang kedua adalah isi kertas kerja. Isi kertas kerja ini biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan 3 hal. Yang pertama, telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Yang kedua, telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah ditetapkan, dan pengujian telah dilaksanakan yang memberikan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Kemudian yang ketiga, yaitu tujuan pembuatan kertas kerja. Terdapat 4 tujuan penting dalam pembuatan kertas kerja. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Kemudian yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, yaitu mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Kemudian, tujuan yang terakhir adalah memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Kemudian, materi yang kedua adalah mengenai kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Menurut SA seksi 339 kertas kerja paragraf 06 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur oleh aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku untuk menghindarkan penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya. Sedangkan menurut SA seksi 339 paragraf 08 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya selama 10 tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Kemudian materi yang ketiga adalah mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Nah, untuk memenuhi tujuan ini terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan.
Yang pertama adalah lengkap. Lengkap di sini dalam arti yang pertama berisi semua informasi pokok. Yang kedua, tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan karena kertas kerja akan diperiksa oleh auditor senior untuk menentukan cukup atau tidaknya pekerjaan audit yang telah dilaksanakan oleh stafnya dan bahkan ada kemungkinan kertas kerja tersebut akan diperiksa oleh pihak luar. Kemudian yang kedua adalah teliti. Dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan, sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Kemudian yang ketiga adalah ringkas. Kadang-kadang auditor yang belum berpengalaman melakukan kesalahan dengan melaksanakan audit yang tidak relevan dengan tujuan audit. Hal ini berakibat mengumpulkan kertas kerja yang jumlahnya banyak dan cenderung tidak bermanfaat dalam auditnya. Oleh karena itu, kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Kemudian yang keempat adalah jelas. Kemudian, faktor yang kelima adalah rapi. Kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya, serta juga memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Kemudian materi yang keempat adalah mengenai tipe kertas kerja. Di dalam tipe kertas kerja ada program audit yang berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Kemudian program audit ini dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, serta untuk memungkinkan auditor yang berperan sebagai supervisor dapat mengikuti kemajuan audit yang sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya yaitu Working Trial Balance. Digunakan untuk meringkas adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor kepada klien, serta saldo akhir tiap-tiap akun buku besar setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Dari kolom terakhir Working Trial Balance, auditor menyajikan draft final laporan keuangan klien setelah diaudit oleh auditor. Draft final ini yang akan diusulkan oleh auditor kepada klien untuk dilampirkan pada laporan audit. Kemudian selanjutnya yaitu ringkasan Journal Adjustment. Journal Adjustment yang diusulkan oleh auditor biasanya diberi nomor urut, dan untuk jurnal penggolongan kembali diberi identitas huruf. Setiap jurnal adjustment maupun jurnal penggolongan kembali harus disertai penjelasan yang lengkap. Contoh ringkasan jurnal adjustment dan jurnal penggolongan kembali disajikan pada gambar di samping. Kemudian yang selanjutnya yaitu schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Schedule utama ini digunakan untuk menghubungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Kemudian selanjutnya yaitu schedule pendukung. Pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, ia membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Dalam setiap schedule pendukung, harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang tercantumkan dalam daftar tersebut. Metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Schedule pendukung harus memuat juga berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Kemudian materi yang kelima yaitu hubungan antara berbagai tipe kertas kerja. Untuk materi yang kelima ini bisa lihat di gambar ya teman-teman semuanya.
Kemudian materi yang keenam, yaitu tentang pemberian indeks pada kertas kerja. Kertas kerja harus diberi indeks, subindeks, dan indeks silang dalam audit atau pada saat pekerjaan audit telah selesai dilakukan. Pemberian indeks terhadap kertas kerja akan memudahkan pencarian informasi dalam berbagai daftar yang terdapat di berbagai tipe kertas kerja. Setiap auditor mempunyai cara tersendiri mengenai cara pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kertas kerja harus diberi indeks, dapat di sudut atas atau di sudut bawah. Yang kedua, pencantuman indeks silang atau cross index harus dilakukan sebagai berikut. A. Indeks silang dari skedul pendukung ke skedul utama. B. Indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya. C. Indeks silang antar skedul pendukung. D. Indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan journal adjustment. E. Indeks silang dari skedul utama ke working trial balance. F. Indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Kemudian yang ketiga, jawaban konfirmasi, pita, mesin hitung, printout komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan di belakang kertas kerja yang berindeks. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang ketujuh, yaitu tentang metode pemberian indeks kertas kerja. Ada 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. Yang pertama yaitu indeks angka. Kemudian yang kedua yaitu indeks kombinasi angka dan huruf. Kemudian yang terakhir yaitu indeks angka berurutan. Selanjutnya, pemaparan materi yang ke-8 yaitu tentang susunan kertas kerja. Telah disebutkan bahwa dalam audit, auditor menghasilkan berbagai macam tipe kertas kerja untuk memudahkan review atas kertas kerja yang dihasilkan oleh berbagai asisten dan staf auditor. Berbagai tipe kertas kerja tersebut harus disusun secara sistematik dan dalam urutan yang logis. Akuntan senior yang akan mereview kertas kerja biasanya menghendaki susunan kertas kerja dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, draft laporan audit atau audit report. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi reviewer. Yang keempat, program audit. Yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien. Yang keenam, ringkasan journal adjustment. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, schedule utama. Dan yang terakhir, schedule pendukung. Kemudian, materi yang terakhir yaitu tentang pengarsipan kertas kerja. Auditor biasanya menyelenggarakan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang disebut arsip kini atau current arsip. Kemudian yang kedua, arsip permanen atau permanent file untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Arsip permanen berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien. Yang kedua, bagan organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab para manajer. Yang ketiga, pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian intern. Yang keempat, kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa laku jangka panjang. Yang kelima, tata letak pabrik, proses produksi, dan produk pokok perusahaan. Yang keenam, kopi notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komit yang dibentuk klien.
pembentukan arsip permanen ini mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam audit tahun-tahun mendatang. Yang kedua, untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit laporan keuangan klien tersebut. Dan yang ketiga, untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Informasi dalam arsip permanen ini harus selalu diperbaharui pada setiap kali audit. Kopi notulen, rapat yang baru, kontrak dan perjanjian baru yang dibuat oleh klien, perubahan anggaran rumah tangga, dan perkembangan lain harus setiap tahunnya ditambahkan dalam arsip permanen. Dan demikian penjelasan dari kelompok 4 mengenai kertas kerja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.